Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Bebianti dengan NIM D02221515. Saya dari kelompok 4. Adapun anggota kelompok saya yaitu Subhan, Nuraini, Cynthia, dan Arham. Ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas dalam video kali ini. Salah satunya yaitu tentang register. Jadi register adalah salah satu dari sekumpulan kecil tempat penyimpanan data yang merupakan bagian dari prosesor komputer. Register dapat menyimpan instruksi, alamat penyimpanan atau jenis data apapun seperti urutan bit atau karakter individual. Beberapa instruksi pada prosesor menentukan sebuah register. Misalnya, sebuah instruksi dapat memutuskan untuk menjumlahkan isi dari dua register tertentu secara bersama-sama dan kemudian ditempatkan dalam register lain. Register harus cukup besar untuk menampung instruksi. Misalnya di komputer 64 bit panjang register harus 64 bit. Dalam beberapa desain komputer ada register yang lebih kecil, misalnya half register untuk menginstruksi yang lebih pendek, tergantung pada desain prosesor dan aturan bahasa. Register dapat diberi nomor atau memiliki nama yang berubah-ubah. Register digunakan sebagai unit memori yang dengan cepat menerima, menyimpan, dan mentransfer data dan instruksi yang sedang digunakan secara segera oleh CPU. Sebagian jenis register pada komputer terancam dengan ujian yang berbeda-beda. Di antara beberapa jenis register yang paling sering digunakan bernama AC atau akumulator data register atau DR, R atau just register, processor register, memori data register, index register, dan memori buffer register. Dan untuk pembahasan selanjutnya saya persilakan kepada pemateri pertama. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu operasi-operasi yang dijalankan oleh sebuah register. Yang pertama itu fetch. Operasi fetch digunakan untuk mengambil instruksi yang diberikan oleh pengguna. Selain itu, instruksi yang disimpan ke dalam memori utama dan memori juga akan diambil dengan menggunakan register. Singkatnya, operasi pengambilan melibatkan pengambilan instruksi dari memori berdasarkan alamat yang ditentukan oleh penghitung program. Dan instruksi ini dapat berasal dari input pengguna atau menjadi bagian dari program yang disimpan dalam memori. Register sangat penting untuk menyimpan alamat dan instruksi yang diambil selama proses ini. Terus yang kedua, decode. Operasi decode digunakan untuk menafsirkan instruksi. Hal ini bertujuan agar CPU mengetahui operasi mana yang akan dilakukan pada instruksi. Jadi singkatnya, operasi decode bertujuan untuk menginterpretasikan proses yang diambil oleh CPU, sehingga CPU dapat memahami dan menyiapkan dirinya untuk menjalankan operasi yang diminta oleh proses tersebut. Tahap ini penting dalam eksekusi proses dan merupakan bagian integral dari siklus proses dalam arsitektur komputer. Terus yang terakhir, yang ketiga, execute. Operasi execute dilakukan oleh CPU. Output yang dihasilkan oleh CPU kemudian disimpan ke dalam memori dan setelah itu ditampilkan di layar pengguna. Jadi secara umum tahap eksekusi melibatkan pelaksanaan operasi yang diinstruksikan oleh instruksi, dan data register atau MDR adalah bagian dari mekanisme yang memungkinkan CPU berinteraksi dengan memori untuk menyimpan atau mengambil data. Terus materi selanjutnya yaitu jenis register. Yang pertama, MAR, Memory Address Register. Register ini menyimpan alamat memori dari data dan instruksi. Register ini digunakan untuk mengakses data dan instruksi dari memori selama fase eksekusi suatu instruksi CPU secara luas
menggunakan MAR untuk membaca atau menyimpan semua jenis data dalam jenis register ini. Register ini umumnya digunakan untuk operasi membaca read atau menulis write data dari memori. Pada saat operasi read, alamat diambil dari register untuk mengakses data, dan kemudian data ini dimasukkan ke dalam jenis register lain yang dikenal sebagai memori data register MDR. Sekian dari materi saya. Terus materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang selanjutnya itu MDR. MDR adalah register unit kontrol komputer yang berisi data yang dapat disimpan penyimpanan komputer, misalnya RAM atau data setelah diambil dari penyimpanan komputer. Register ini bertindak seperti buffer dan menyimpan apapun yang disalin dari memori yang disiapkan, yang siap digunakan oleh prosesor. MDR menyimpan informasi sebelum masuk decode MDR yang berisi data yang akan ditulis atau dibaca dari lokasi yang dituju. Misalnya untuk mengambil isi sel 123, kita akan memuat nilai 123 dalam biner ke dalam merk dan melakukan operasi pengambilan. Ketika operasi selesai, salinan isi sel 123 akan berada di MDR. Untuk menyimpan nilai 98 ke dalam M4, kita memuat tempat ke dalam mark dan 98 ke dalam MDR untuk melakukan penyimpanan. Ketika operasi selesai, isi sel M4 akan di setel 98 dengan membuang apapun yang ada sebelumnya. Selanjutnya MBR, memori buffer, register menggunakan untuk menyimpan informasi dan data yang dapat dibaca atau ditulis dalam memori komputer. Fungsi utama adalah untuk menyimpan berbagai jenis instruksi komputer yang ada yang dapat ditransfer antar memori komputer. Register MBR adalah register terkait memori utama untuk prosesor yang ada di unit pemrosesan, karena register ini mampu melakukan operasi terkait memori dengan sangat cepat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Langsung saja kita masuk di materinya. Nomor 4 itu ada PC atau program counter. Nama lain dari register program counter adalah Instruction Address Register atau IC atau Instruction Counter. Nah, program counter digunakan untuk menunjukkan posisi saat ini dari urutan program dalam sistem komputer. Ketika instruksi diambil dari memori, nilai program counter bertambah 1 dan menunjuk ke instruksi berikutnya yang perlu dieksekusi oleh prosesor CPU. Terus program counter ini digunakan untuk menyimpan alamat instruksi langsung yang perlu dieksekusi selanjutnya. Prosesor di CPU mengambil instruksi secara berurutan, tetapi urutannya dapat diubah oleh jenis instruksi lain seperti transfer kontrol. Di nomor 5 itu ada akumulator. Akumulator ini adalah jenis lain dari register CPU yang banyak digunakan untuk menyimpan logika atau hasil sementara. Register akumulator memiliki peran yang sangat penting karena jika register ini tidak ada, maka semua hasil sementara yang perlu disimpan dalam memori utama dapat menambah overhead pada memori. Hal ini karena operasi baca dan tulis yang tidak perlu akan meningkat. Hasil sementara yang diperoleh dari CPU dapat dengan mudah disimpan di register akumulator. Nah, kecepatan akses register akumulator ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan memori utama. Kenapa demikian? Karena dalam banyak sistem modern ada berbagai jenis akumulator yang dapat digunakan untuk menyimpan hasil sementara. 6. Indeks register. Indeks register di CPU komputer adalah register prosesor yang digunakan untuk memodifikasi alamat operan
operan selama menjalankan program. Register ini banyak digunakan untuk melakukan operasi array atau faktor. Konten diambil dari register indeks dan ditambah atau dikurangi ke beberapa alamat langsung untuk mendapatkan alamat data yang efektif. Kerja register indeks dapat diuji dengan instruksi khusus dan utamanya digunakan untuk menguji instruksi loop. Register indeks dapat digunakan dalam penyelamatan tidak langsung dan di mana modifikasi diperlukan untuk alamat instruksi. 7. Introduction register. Introduction register merupakan jenis lain dari register CPU yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi atau yang digunakan didekodekan. Dalam proses register ini menyimpan setiap instruksi di dalamnya dan kemudian dapat dieksekusi oleh prosesor. Instruksi dapat dieksekusi dalam satu langkah atau dapat dieksekusi dalam beberapa langkah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.